Bapa di sorga, kami sudah memuji Tuhan dengan keterbatasan kami. Kami tetap mau memberi yang terbaik untuk Engkau, Tuhan. Di hari bahagia ini kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, karena firman-Mu itu yang akan menguatkan dan meneguhkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita melihat di Facebook, TikTok, lalu Instagram, semua beritanya adalah Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terus kalimat yang berikutnya apa? Mohon maaf. Nah, mereka mengucapkan, bahkan anak-anak Tuhan pun, saya sendiri pun pasang di Facebook, ya, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Cuman saya nggak tulis mohon maaf dan lahir dan batin. Kenapa? Karena saya tidak mau mengucapkan tapi tidak melakukan. Ngerti maksud saya? Banyak hari-hari ini orang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, tapi ternyata hanya di bibir atau hanya lahir saja. Ya, ada juga yang tulus luar dalam, tapi sebagian besar hanya untuk pemanis bibir, untuk menyenangkan telinga orang, untuk supaya dilihat orang, oh iki wong Kristen, ngucapke gini. Tapi pada dasarnya, sudahkah kita itu memaafkan mereka? Orang yang bersalah, orang yang menyakiti hati kita, sudahkah kita lakukan itu? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, supaya nanti ketika kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada saudara-saudara kita Muslim, saya harap kita dengan tulus dan kita memberikan pengampunan itu, maaf itu dari dalam hati yang paling dalam, tidak hanya di mulut. Ya, saya kemarin keliling ke tetangga-tetangga, dengan tulus saya sampaikan, lalu saya dengar apa yang mereka sampaikan, lalu kita berkata sama-sama, lalu kita berpelukan, saudara. Dan itu yang terjadi, dan semoga apa yang Bapak Ibu saat ini lakukan itu keluar dari dalam hati. Nah, pagi ini saya akan bicara tentang kasih yang mengampuni, atau mengampuni itu memaafkan. Ya, itu supaya nanti ketika saudara-saudara mengucapkan itu betul-betul tulus dari hati, bukan hanya lip service saja. Nah, mari kita buka Alkitab kita, bicara tentang pengampunan. Apa kata Alkitab? Matius 6 ayat 12, 14 dan 15. Saya ulang lagi. Matius 6 ayat 12, 14 dan ayat yang ke-15. Sudah ketemu? Mas Wahyu bisa ditayangkan di LCD, sudah ada Alkitabnya di situ. Saya tidak pakai PowerPoint, tapi saya harap Alkitab bisa ditayangkan lewat dari situ. Kita baca ayat 12, lalu lompat ke ayat 14, lalu ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ayat 12, 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini adalah doa Yesus di bukit. Ini juga ajaran doa Yesus kepada kita, anak-anak Tuhan. Diajari doa itu seperti ini. Nah, saya pernah jelaskan juga tentang berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Satu ayat itu saya bedah pada waktu itu jadi satu khotbah. Nah, hari ini saya akan bedah ayat ini jadi satu khotbah, yaitu kalimat kata dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini adalah sebuah doa. Jadi ternyata di dalam sebuah doa itu ada sebuah interaksi kita dengan Tuhan. Kita memohon ampun kepada Tuhan, minta dosa kita dihapus,
kesalahan kita dilupakan. Tetapi Yesus juga mengajar, kalau kamu mau pengampunan dari saya, kita harus mengampuni orang terlebih dahulu. Haleluya. Ya, mengampuni orang terlebih dahulu. Nah, bicara tentang ampunilah, kalimat kata ampuni atau mengampuni dalam bahasa Greka ditulis dengan kalimat kata apaimei. Apaimei artinya meninggalkan atau melepaskan atau membuangnya atau memutuskan hubungan seperti seorang suami yang menceraikan. Jadi kalimat kata mengampuni atau pengampunan itu adalah seperti kita sedang menceraikan, memisahkan, membuang, ya, meninggalkan. Lalu saudara, ada juga ditulis dengan bahasa yang lain yang berarti membebaskan hutang atau menyerah, tidak menyimpan lagi, ya, membebaskan hutang. Jadi mengampuni itu digambarkan seperti orang yang berhutang, lalu orang itu menganggap hutang itu sudah lunas, tidak ada hutang lagi. Itu yang namanya mengampuni. Ya, arti kata dasar mengampuni itu seperti itu. Jadi orang berhutang dianggap lunas. Bukan berarti kita tidak mau disarutangi, bukan. Tetapi artinya begitu kita mengutangi orang, lalu orang itu tidak bayar, kita menganggapnya apa saudara? Lunas. Nah, itu mengampuni. Mengampuni itu sampai ke sedalam itu. Makanya dikatakan memaafkan, mengampuni itu adalah sesuatu yang sulit. Tapi bukan berarti kita tidak mampu untuk melakukan. Saya ulang lagi, apa arti pengampunan? Arti pengampunan itu seperti orang yang meninggalkan, membuangnya, memutuskan hubungan, ya. Digambarkan seperti menceraikan istri. Jadi sudah terpisah, tidak ada hubungan lagi. Itu yang namanya mengampuni. Makanya tidak ada lagu yang mengatakan jangan kau ingat lagi apa? Pelanggaran. Mengampuni itu melupakan. Jadi kalau di hari Lebaran ini orang sudah maaf-maafan, kok besok masih mengingat, itu berarti belum mengampuni. Jadi itu dasarnya, ya, dasarnya itu. Lalu karena ada kata mengampuni kesalahan, mengampuni itu sudah artinya tadi melupakan, memisahkan, ya, seperti itu. Nah, atau melupakan atau menghapus hutang, itu namanya mengampuni. Seperti Yesus ya, dalam khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan sering dikatakan apa? Bahwa Yesus sudah membayar lunas hutang siapa? Hutang kita. Hutang sama siapa kalau dipikir begitu? Kita harusnya membayar mahal untuk pengampunan dosa itu. Tapi sudah dibayar mahal melalui kematian Yesus. Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Lalu kata kesalahan. Ya, karena dikatakan dalam ayat ini, dan ampunilah kami akan kesalahan. Nah, apa itu arti kata kesalahan dari ayat 12 itu? Kalau tadi bahasa Grekanya ditulis apimei, yang sekarang ini dalam bahasa Grekanya dari kesalahan itu adalah apilema. Yang artinya apa? Artinya ini berasal dari bahasa atau kata dasar dari apelio yang artinya hutang, ya, hutang atau berhutang. Jadi kesalahan itu berhutang. Makanya mengampuni kesalahan, mengampuni berhutang. Kan orang yang berhutang kan seperti itu, ya. Dan ini dipakai Yesus, kalimat ini dipakai Yesus ketika dia mati di kayu salib. Dia telah menebus, membayar dengan harga yang mahal hutang-hutang kita yang seharusnya kita bayar dengan kita masuk neraka. Karena sudah lunas, kita masuk surga. Jadi pengampunan itu sudah dimulai dari Allah. Pengampunan itu sudah dimulai dari Tuhan Yesus Kristus. Mengampuni kita supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang harusnya kita binasa, dosa kita diampuni, dibayar lunas. Dia berkata, sudah selesai. Jika kita nggak punya utang lagi, dalam tanda kutip, ya. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan lihat terus. Jadi mengampuni itu seperti itu.
Mengampuni itu melupakan. Ya, mengampuni itu apa, saudara? Mengampuni itu seperti orang yang bercerai, pisah. Mengampuni, makanya mengampuni itu tidak boleh mengingat-ingat lagi kesalahan orang. Lalu dikatakan mengampuni itu seperti orang yang terbebas dari utang, atau kita membebaskan utang itu. Mengampuni itu seperti Yesus membebaskan kita dengan dia membayar dengan darahnya yang mahal itu. Nah, itu yang harus kita teladani sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita berkata mohon maaf lahir dan batin, ketika ada orang mengucapkan itu, kita harus memaafkan juga dari lahir batin. Seperti itu. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita akan melihat mengampuni memang sebuah aspek yang sangat sulit untuk dilakukan, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat dari 1 Yohanes pasal 4, kita akan bahas di situ tentang pengampunan itu. Mari kita buka Yohanes pasal yang keempat, kita akan baca ayat yang ke-7, 10, 11, dan ayat yang ke-20. Saya baca pelan-pelan, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara mengenal Allah? Saudara punya kasih? Orang yang punya kasih itu menjadi dasar untuk kita memiliki pengampunan. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini jawaban dari kalimat kata menghapus hutang tadi. Yesus sudah menghapus dosa-dosa kita. Dia bayar dengan lunas. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling kata saling mengasihi ini menjadi dasar kita saling memaafkan. Ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi kasih yang dilanjutkan dengan mengampuni, memaafkan itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Di sini dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya. Kita ngomong ke gereja rajin, baca Alkitab rajin, penyembahan nangis-nangis, tapi ketika tidak bisa mengampuni saudaranya, tidak bisa mengasihi saudaranya, dikatakan di situ adalah kita adalah pendusta. Kenapa pendusta? Di bibir ngomong mengasihi, tapi dalam kenyataan hidup tidak bisa mengampuni. Dijelaskan lagi, ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi itu tandanya atau kuncinya. Akan menjadi bukti bahwa kita mengasihi Allah kalau kita mengasihi sesama, mengasihi saudara. Hukum Allah yang pertama apa, saudara? Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Lalu hukum yang kedua, hal yang sama dikatakan, kasihilah sesamamu, itu menjadi hukumnya. Jadi mengasihi itu adalah sebuah hukum Allah. Jadi kalau saudara punya saudara kita punya utang sama saudara, lalu nggak bayar-bayar, malah meh nyilih neh,
Belajarlah untuk apa saudara? Mengampuni, ya, mengampuni orang itu. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Ya, mengampuni bukan berarti kita nggak terima nanti kalau dia membayar. Tapi mengampuni itu kita tidak membenci orang itu. Kita tidak jengkel sama orang itu, bahkan dendam kepada orang itu. Itu kalimat kata. Haleluya. Amin saudara. Ada amin nggak saudara? Ya, apalagi kayak yang punya toko. Besok tak bayar, bulan ngarep tak bayar, sampai 5 tahun orang bayar. Lah nek sudah kayak gitu mau diapain? Aku mengasihi orang itu. Amin. Nah, mari kita lihat. Apa keuntungannya kalau kita memberikan pengampunan kepada orang lain, kepada orang yang bersalah kepada kita? Yang terutama Bapak Ibu, yaitu hubungan kita dengan Tuhan itu semakin apa? Semakin baik. Karena dikatakan dalam dalam Matius tadi, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka kesalahanmu juga akan saudara? Diampuni. Orang yang paling tidak bisa berhubungan intim dengan Allah dengan baik ketika masih ada dosa yang merintang. Ketika masih ada sesuatu yang ganjel. Yesus pernah berkata, orang yang mau ikut Yesus dia bilang, pergi kepada saudaramu dan ampuni dulu, bereskan dulu dengan saudaramu, baru mengikut aku. Itu salah satu contohnya. Jikalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka hubungan intim kita kepada Allah akan semakin dekat. Karena ketika tidak, akan ada sebuah tuduhan bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang durhaka, kata firman Allah tadi. Ketika kita bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Di sini tertuduh, kamu tidak mengasihi aku. Karena sama kelihatan saja tidak mengampuni. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus ngomong, anakku kamu sedang berbohong. Walaupun nyanyi sambil menangis, ku mau cinta Yesus. Tuhan berkata, anakku kamu munafik. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengampuni orang, mencintai orang. Haleluya. Saya mengajar hal ini supaya kita mulai belajar. Enggak cuma Bapak Ibu, saya juga. Dan saya juga harus belajar mengampuni. Mari kita lihat selanjutnya. Ya, selain keuntungan kita bisa berhubungan dengan Allah semakin baik, semakin dekat, tidak ada penghalang lagi, tidak ada yang menuduh akan dosa lagi, karena kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bisa mengampuni semua dengan baik, Bapak Ibu, kalimat yang berikutnya, dosa kita juga diampuni. Ketika dosa kita diampuni, ya di dalam ayat 14 itu dari Injil Matius pasal 6, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ini perlu diperhatikan. Oke? Hubungan kita akan menjadi semakin baik kalau kita bisa memaafkan, mengampuni orang yang bersalah pada kita. Yang kedua, keuntungannya apa? Yang kedua adalah kita terbebas dari beban hidup yang tidak perlu. Contohnya seperti apa, Bapak Ibu? Saudara mikir orang yang utang tidak bayar sama kita, dipikir terus, nah ingat semakin jengkel, pikir terus. Padahal orang yang pinjam uang sama kita, dia sudah tidurnya nyenyak. Kita masih mikir orang itu kenapa nggak bayar dan lain sebagainya. Lalu ketika kita jotaan sama orang, ada orang nyakitin kita, mungkin kalimatnya rodok menusuk misalnya. Contoh misalnya sama ibu gembala, tiba-tiba ibu gembala itu ya mungkin tidak sengaja omongannya itu menyinggung, cuman berkata, Bu, sepatunya bagus gitu loh.
Tapi nggak tahu Bu Linda, kalau ibu-ibu itu sepatunya ternyata haknya sudah coklat satu, makanya jalannya gini-gini gitu kan. Terus ibu gembala ngomong, Bu jalannya kok begitu? Lalu si ibu ini sudah marah dalam hatinya. Ngece yo, nek sepatu ini coklat yo, ngece yo ibu gembala yo. Lalu orang itu kepahitan dengan, saya nggak nunjuk Bu ini ya, maksudnya gini-gini supaya. Dan akhirnya orang itu kepahitan dengan ibu gembala. Ibu gembala sudah tidur nyenyak, orang yang dibilang sepatunya bagus tidak bisa tidur. Itu kan percuma Bapak Ibu. Tapi ketika kita bisa mengampuni orang itu, maka bereslah hati kita. Ketika kita beres, maka kita bisa tidur. Amin. Amin tidak saudara? Nek kita beres, gak ada masalah apa-apa, kita bisa tidur. Contoh, kalau saudara sakit hati sama sesama satu gereja, tiba-tiba ibadah seperti ini, saudara, lalu tidak sengaja orang yang kita benci itu, yang menyakiti itu, duduk di sebelah kita. Lalu pemimpin pujian berkata, mari kita nyanyi bergandengan tangan. Bisa bergandeng tangan? Mulai barang pulang, dia tidak bisa tidur. Asam. Ngono yo Pak Timo, Bu Linda orang golek kursi, jejer bareng. Yang lain lagi disalahin. Penerima tamu disalahin juga. Penerima tamu yo menang bae orang golek bangku dan lain sebagainya. Akhirnya tumbuh kepahitan dan ibadah pun tidak nyaman. Ketoke nangis, jebul nangis mergo jangking jengkele karo orang kuwi saudara. Ketoke dapat hadirat Tuhan, ternyata enggak. Nangis karena lihat kenapa orang itu ada di gereja ini, saudara. Dia akan semakin sakit dan itu percuma. Coba kalau itu nanti bergandengan tangan, itu jadi jalaran, dek. Terus oh iya ya, enak ya kita, maafin saya ya. Pas puji-pujian berkeluar, sorry ya maafin saya, dek. Tak jamin besok nyanyinya lebih lompat-lompat lagi dan hatinya lega. Amin. Lihat orang itu sudah enggak benci lagi. Weh, bagaimana kabarnya Yu? Weh, bagaimana kabarnya Mbak? Coba saudara, kalau datang saja dulu, bukan gini kono, aku nih pojok ini, nih saudara ya, kami teko, disik ning ngarep, aku tak ning buri. Apalagi kalau tempat duduknya sudah dikontrak begitu ya, masa mi dijagongi dekne, saudara ya, wah itu gawat nanti saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengampuni hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak perlu, beban hidup, memikirkan beban hidup yang tidak perlu itu akan hilang, akan bebas. Karena Tuhan berkata, siapa yang mengampuni, maka dia akan diampuni. Itu bukti kita jadi lega. Hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama juga jadi lebih baik. Sehingga ada perasaan yang lega, sukacita, dan damai sejahtera. Makanya saya memperhatikan sebuah keluarga, tak perhatikan sejak saya baru di sini. Nek kayak pas apik, waduh Pak Timo, aku dikek iki wajib apik tenan sedulurku gini. Setahun kemudian, lu wong kok ora rono, tak perhatiin. Ora keto. Saya kunjungan ke situ, dia berkata, sedulurku gadeli, sedulurku gini. Besok setahun kemudian rukun lagi. Saya pikir bagaimana orang hidupnya nggak tenang Bapak Ibu. Tapi ketika kita belajar mengampuni, lalu kita diampuni Tuhan, maka kita tidak akan memikirkan hal-hal yang merugikan, hal-hal yang tidak penting, yang membuat kita kehilangan damai dan sejahtera. Artinya apa? Jangan menyimpan kesalahan orang. Jangan mengungkit-ungkit masalah orang. Hati-hati ya bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik. Ketika kita sudah disakiti yang kesekian kali, kita pasti akan mengungkit masalah yang sudah kita lakukan. Orang ngilingi, biyen tak kei duit. Orang ngilingi, biyen tak silai. Orang ngilingi, pasti itu yang akan diungkit. Ketika tidak bisa mengampuni. Tapi ketika kita bisa mengampuni, ketika kita teringat masa yang lampau pun,
kita berkata, aku mau hidup damai, enggak mau hidup di dalam gundah gulana. Haleluya saudara. Saya sering teguhkan kepada pemain musik. Kalau mereka sudah capek, letih, latihannya kesuwen, aku tahu mereka marah. Ketika mereka cerita sama saya bilang, ampuni mereka. Mereka tidak tahu, kamu harus lebih mengasihi. Haleluya saudara, saya berani ngomong begitu karena pelayan mimbar saudara. Kalau pemimpin pujian, pemain keyboardnya salah kunci, salah ketukar, ampuni dia. Haleluya, supaya ketika nanti kita memimpin pujian, lega. Salah ora popo, itu jadi hal biasa. Tapi jangan mengulang terus kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi yang pertama, hubungan kita baik dengan Allah, semakin baik. Yang kedua, kita terbebas dari hidup yang tidak perlu, sehingga kita lega, penuh damai sejahtera dan sukacita, karena sudah tidak ada beban yang kepikiran orang itu terus, kepikiran kesalahan orang itu terus, dan kita bisa hidup bersama dengan siapa saja. Yang terakhir Bapak Ibu, karena saya tahu saudara sebentar lagi mau masak yang enak, ya, amin. Masih mau masak lagi hari ini saudara, karena katanya hari kedua itu tamunya lebih banyak katanya kan begitu. Nanti saya tak mampir salah satu jemaat, siapa tahu ada ingkung saudara ya. Yang ketiga Bapak Ibu, manfaatnya, keuntungan kalau kita mengampuni dan diampuni, maka tubuh kita itu terhindar dari sakit penyakit tertentu. Nah, orang yang hidup dalam kepahitan Bapak Ibu, kita lihat kalau dalam doa Bapa kami tadi, ya, coba saya lihatkan dulu ayat 13, dari ayat 12 lalu kita ke ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada tahapan-tahapannya. Kita minta ampun daripada Tuhan, dan kita diampuni. Ketika kita sudah diampuni, maka Tuhan jelas tidak akan membawa kita kepada yang jahat. Kanker itu jahat nggak? Jahat. Penyakit jantung itu jahat nggak? Jahat. Stroke itu jahat nggak? Jahat. Kita bisa terhindar dari semua itu kalau kita punya hati yang mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah. Hampir sebagian besar saya melayani sudah berapa tahun? 25 tahun saya melayani. Dimulai dari Palembang, sejak lulus sekolah Alkitab. Pelayanan di Palembang 2 tahun, sampai ke Semarang 11 tahun, sampai di sini 12 tahun. Saya sudah melayani banyak puluhan orang yang di rumah sakit, yang kritis. Semua disebabkan karena ada akar pahit. Begitu kita layani di rumah sakit, satu hal yang saya tanya, apakah ibu punya kepahitan? Sakit hati dengan seseorang? Dia berkata, iya Pak Ibu. Siapa ibu? Omku, Pak Deku, iniku. Ibu mau mengampuni? Ketika dia mengampuni, dalam nama tak tuntun, mengampuni, doa pelepasan pengampunan. Sejak dia berkata, aku ampuni mereka dengan segenap hati, langsung napas yang terakhir, dan dia meninggal dalam keadaan yang suci, kudus, dan tidak berbeban. Bahkan tidak banyak dan tidak sedikit juga yang sembuh. Ketika saya di Trogorejo dulu 5 tahun, saya menjadi petugas Trogorejo, pendoa di Trogorejo. Ada orang Temanggung itu yang punya toko alat olahraga. Saya doakan. Dia berkata, Pak, saya kepahitan dengan menantu saya. Saya bilang, Kong, mau mengampuni? Gak bisa Pak Pendeta. Kalau tidak bisa mengampuni, engkong tidak bisa. Lalu saya mendoakan di sampingnya. Lalu saya pamitan keluar. Engkongnya berkata, Pak Pendeta, sini dulu. Bagaimana caranya mengampuni? Mari saya tuntun. Ketika saya tuntun engkong itu untuk mengampuni dosa,
menantunya. Ya Bella, bagaimana Pak? Coba yuk tuh saya tuntun. Bla 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 bla. Dia berjanji, Pak, saya pulang nanti, saya akan peluk menantu saya. Engkong itu sembuh. Seminggu kemudian saya datang ke situ di rumah sakit kerja. Dia sudah sembuh, sudah mau pulang. Dia kasih alamat saya. Pak, kalau Bapak pulang ke Parahan, mampir ke teman. Sekarang sudah meninggal saudara. Tapi pada waktu itu dia sudah sembuh. Karena kemarin meninggal karena tua. Saudara, lalu beberapa hari ini juga kita melayani seseorang. Ada ibu punya kepahitan. Dia punya. Saya bilang, bereskan. Istri saya berkata, bereskan pada Tuhan. Ampuni mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengampuni orang, hubungan kita dengan Tuhan baik. Yang kedua, hubungan kita dengan manusia baik dan membuat kita damai sejahtera, tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kemanfaat dari kita mengampuni dan diampuni adalah tubuh kita terhindar dari sakit penyakit. Saya ulangi lagi, banyak orang sakit kanker, ya, sakit jantung, sakit hipertensi. Itu sebagian besar penyebabnya karena ada kepahitan. Lalu sudah berkata, Pak, kalau pilek kena kepahitan? Oh enggak, kalau pilek itu karena kecerobohan kita, kan gitu saudara. Pak, kalau asam lambungnya naik, itu apa karena? Ya itu kebodohan juga. Sudah tahu nggak boleh minum es, sak teko dintekke saudara. Ya jeblok saudara. Karena kemarin saking enaknya saya minum es. Wah, glek, sudah baksonya enak, esnya seger, saya habis 3 gelas saudara. Dan jam 6 sore saya sudah tidak bisa, sudah gigil semuanya saudara. Itu bukan karena kepahitan, karena kebodohan saudara. Ada yang punya sakit kanker? Jangan-jangan kita belum mengampuni orang. Hipertensi yang tinggi, yang tidak sembuh-sembuh, jangan-jangan kita belum bisa mengampuni orang. Saudaramu mungkin, tetanggamu mungkin. Di hari Lebaran ini, tunjukkan kasihmu kepada mereka, orang yang bersalah kepada kita. Kita ampuni mereka. Amin saudara. Tapi tidak hanya sebatas mulut, tapi betul-betul dari dalam hati kita mengampuni, sehingga ketika kita menyembah Tuhan tidak ada yang tertuduh di hati kita. Ketika kita hidup bersama dengan jemaat, dengan tetangga, beres karena tidak ada masalah apapun. Dan kita terhindar dari sakit penyakit yang parah, yang sering ya, hipertensi, jantung, kanker. Ini yang paling, yang disebabkan, banyak disebabkan oleh kepahitan dan luka hati. Saya katakan sulit memang mengampuni, tapi bisa kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Melayani, mengampuni. Melayani lebih sungguh. Melayani Tuhan, melayani lebih sungguh. Oh Tuhan, lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Katakan mengasihi lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu
mengasihi kepadamu, mengasihi. Ucapkan bersama-sama di dalam hati, katakan mengampuni, mengampuni, haleluya, mengampuni, mengampuni lebih dulu, mengampuni lebih dulu, haleluya, mengampuni, mengampuni lebih dulu. Katakan Tuhan, oh Tuhan, lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Sambil menutup mata kita dan renungkan firman Allah pagi hari ini. Hai suami, mungkin Anda punya kepahitan dengan istrimu. Berusahalah untuk mengampuni istrimu. Hai istri, mungkin Anda tersakiti karena perkataan suamimu. Belajarlah mengampuni supaya ada damai dan sejahtera dalam rumah tanggamu. Mungkin benci, sakit hati kepada anakmu, anak-anak kepada orang tua. Belajar mengampuni kedua orang tuamu supaya ada damai dan sejahtera. Saudara, coba lihat saya semua. Dulu saya sakit hati dengan gembala saya. Sakit hati dengan bapak ibu gembala saya. Saya tidak perlu sebutkan siapa. Tapi pada waktu itu ada sesi pelayanan tentang pengampunan. Beliau itu membasuh kaki saya. Di situ saya tahu arti sebuah pelayanan dan pengampunan. Saya menangis. Ini seorang gembala besar. Basuh kaki saya di ember, dia lap. Di acara Champion Gathering. Saya menangis. Saya peluk. Sampai hari ini sudah. Saya damai ketika lihat orang itu. Waduh, ada rasa kangen. Tidak ada kebencian dan kedengkian. Saudara, kasihi istrimu, kasihi suami. Anak-anak mungkin disakiti orang tuamu, dan anak-anak gak ngerti bahwa itu bentuk kasih orang tua, tapi kalian semua sakit hati pada orang tua. Ayo belajar melepaskan pengampunan. Peluk papamu, peluk ibumu, peluk istrimu, suami. Aku mengasihimu Maha. Ampuni, aku mengampuni. Kalau itu terjadi, keluarga kita akan hidup damai, sejahtera. Mari kita tundukkan kepala. Nyanyikan lagu sekali lagi ini. Nanti Ibu Sundari akan berdoa untuk firman Tuhan. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh.